Suara lonceng biara ST Maria menggema lembut di udara pagi Bandung yang sejuk. Dari jendela kaca besar berwarna biru, cahaya matahari menembus masuk, memantulkan warna-warni indah di lantai kapel yang bersih. Di antara para biarawati yang sedang berdoa dalam keheningan, ada sosok muda dengan wajah teduh dan mata yang selalu tampak penuh kedamaian. Namanya Melly. Sejak usia 20 tahun, Melly telah menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia menjalani sumpah suci dengan taat, meninggalkan dunia, menanggalkan kesenangan pribadi, dan mengenakan jubah putih yang melambangkan kemurnian. Hari-harinya diisi dengan doa, mengajar anak-anak miskin, serta membantu para lansia di panti yang dikelola biara. Setiap pagi, Melly memulai hari dengan senyum. Ia menyiapkan makanan untuk anak-anak, mengajari mereka membaca, dan mengajarkan nilai kasih. Namun jauh di dalam hatinya, Melly sering merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah kekosongan halus yang muncul di sela kesibukannya melayani. Ia mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi terkadang hatinya bertanya, apakah cinta kepada Tuhan hanya bisa diwujudkan dengan menutup diri dari dunia? Apakah melayani berarti tidak boleh merasakan cinta kepada sesama manusia? Pertanyaan itu selalu ia simpan sendiri, tak pernah terucap. Di ruang tidurnya yang sederhana, di bawah cahaya lilin yang temaram, Melly sering menatap salib di dinding dan berbisik dalam doa. Tuhan, jika ada maksud lain dalam hidupku, tunjukkanlah dengan cara MU. Hari itu, biara kedatangan tamu istimewa. Sekelompok relawan dari komunitas lintas agama yang akan membantu perbaikan fasilitas biara dan kegiatan sosial. Suster kepala menyambut mereka dengan ramah, sementara Melly berdiri di belakang, membantu menyiapkan teh dan makanan ringan. Ketika rombongan itu masuk, mata Melly tanpa sengaja tertuju pada seorang pria muda di antara mereka. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang, dan matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara lembut. Perkenalkan, saya Rizkon. Kami datang dari komunitas pemuda peduli sesama. Senyumnya tulus, tidak dibuat-buat. Ia menyalami setiap suster dengan penuh hormat, termasuk Melly. Saat tangan mereka bersentuhan singkat, ada sesuatu yang aneh bergetar di dada Melly. Bukan perasaan romantis yang ia kenal, tapi lebih seperti rasa tenang yang menenangkan jiwanya. Hari itu, mereka mulai bekerja bersama memperbaiki ruang belajar anak-anak. Melly melihat bagaimana Rizkon bekerja tanpa keluh kesah, mengangkat papan, mengecat dinding, dan selalu memastikan orang lain lebih dulu mendapatkan bantuan. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya menunjukkan ketulusan. Di sela waktu istirahat, Melly sempat duduk di bawah pohon sambil menyeka keringat. Rizkon datang membawa 2 gelas air mineral. Silakan, suster. Semoga tidak keberatan minum dari botol biasa, ujarnya sopan. Melly tersenyum, menerima dengan hati yang hangat. Terima kasih, Rizkon. Kamu terlihat sangat rajin. Tak banyak anak muda sepertimu yang mau terjun langsung seperti ini. Rizkon hanya tersenyum singkat. Saya hanya ingin berbuat baik. Suster, Tuhan tidak menanyakan dari mana kita berasal, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk sesama. Kalimat itu sederhana, tapi menancap kuat di hati Melly. Ada kedalaman makna yang ia rasakan di balik kata-kata itu, seolah pria itu tidak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga dengan hatinya. Sejak pertemuan hari itu, Melly sering memperhatikan Rizkon dari kejauhan. Bukan karena kekaguman fisik, melainkan karena caranya memandang kehidupan begitu berbeda. Ia sopan kepada semua orang, selalu menunduk saat bicara, dan tidak pernah meninggikan suara. Anak-anak yatim di biara pun cepat dekat dengannya. Mereka sering tertawa bersama, bermain sambil belajar. Melly yang biasanya tenang, kali ini merasa dadanya hangat setiap kali melihat mereka tertawa bersama Rizkon.
Ia tak tahu kenapa, tapi melihat pria itu membuatnya ingin mengenal makna kasih yang lebih luas lagi. Suatu sore, setelah kegiatan sosial selesai, Melly melihat Rizkon berdiri di halaman, menatap langit senja. Ia duduk di bangku batu, mengeluarkan sajadah kecil, lalu menunaikan salat dengan khusyuk. Melly tertegun. Ia belum pernah menyaksikan seseorang berdoa dengan ketenangan seperti itu. Gerakannya lembut, wajahnya tunduk penuh ketulusan, seolah ia sedang berbicara langsung dengan Tuhannya. Entah mengapa, pemandangan itu membuat air mata Melly menetes tanpa ia sadari. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Tuhan, betapa indah cara dia berdoa. Aku bisa merasakan kedamaian itu bahkan dari kejauhan." Malamnya, saat Melly menyalakan lilin di kapel kecil dan mulai berdoa, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan pria itu. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa perasaannya hanya kekaguman biasa. Tapi suara di dalam hatinya berbisik lembut. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu lewat dirinya. Hari-hari berikutnya, Rizkon masih datang bersama timnya untuk membantu. Setiap kali mereka berbincang, Melly merasa seperti belajar hal baru tentang kehidupan. Ia menemukan banyak kesamaan tentang cinta kepada sesama, keikhlasan, dan bagaimana iman seharusnya menghadirkan kedamaian, bukan sekadar ritual. Suatu ketika, saat mereka menanam pohon bersama di halaman biara, Rizkon berkata pelan, "Suster, saya percaya kebaikan itu bahasa universal. Tak perlu agama yang sama untuk saling mencintai sesama manusia." Melly terdiam. Kalimat itu terasa seperti jawaban dari doa-doanya selama ini. Ia tersenyum lirih dan membalas, "Benar, Rizkon. Kadang Tuhan berbicara lewat pertemuan yang tak kita duga." Sejak hari itu, Melly mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi memandang dunia dari balik tembok biara semata. Ada kehidupan lain di luar sana, penuh kasih, tulus, dan indah, yang mungkin juga merupakan bagian dari rencana Tuhan untuknya. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang bergetar, Melly menulis di buku hariannya, "Hari ini aku bertemu seseorang yang mengingatkanku pada makna cinta sejati, cinta yang tak menuntut apapun, hanya mengajarkan ketulusan. Jika pertemuan ini adalah jalan Tuhan, aku akan menjalaninya dengan hati terbuka." Ia menutup buku itu dengan senyum lembut, lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa penuh. Penuh oleh sesuatu yang ia sendiri belum berani namakan. Sebuah cahaya yang perlahan mulai menuntun jiwanya menuju arah baru. Hari-hari di biara St. Maria kembali berjalan seperti biasa. Namun sejak kehadiran tim relawan, suasananya terasa lebih hidup. Anak-anak tertawa lebih lepas, para suster lebih ceria, dan Melly, entah mengapa, lebih bersemangat menjalani tugasnya. Namun di balik senyumnya, ada sesuatu yang diam-diam berubah. Pikirannya sering terarah pada satu nama, Rizkon. Pria itu tidak seperti kebanyakan orang yang datang sekadar untuk membantu lalu pergi tanpa jejak. Setiap langkahnya selalu penuh perhatian. Setiap pekerjaan ia lakukan dengan niat tulus, seolah kebaikan sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak hanya membantu memperbaiki dinding biara, tapi juga hati orang-orang yang ada di dalamnya. Suatu pagi, saat Melly sedang menyapu halaman depan, Rizkon datang membawa beberapa karung bahan makanan. "Ini sumbangan dari teman-teman kami," katanya sambil menurunkan karung. "Kami pikir, anak-anak di sini pasti butuh tambahan bahan dapur." Melly menatapnya kagum. "Kamu selalu datang membawa sesuatu yang berarti. Tapi yang paling berharga sebenarnya bukan sumbangan ini, Rizkon, melainkan kehadiranmu yang membuat semuanya terasa hangat." Rizkon tersenyum tenang. "Saya hanya ingin memberi sedikit manfaat, Suster. Hidup akan hampa kalau hanya untuk diri sendiri." Kalimat itu membuat dada Melly bergetar halus. Ia pernah mendengar kata-kata bijak, tapi belum pernah melihat seseorang yang benar-benar hidup dengan prinsip seperti itu. Rizkon tak hanya berbicara tentang kebaikan, ia mempraktikannya. Hari itu mereka bekerja bersama menyiapkan makanan untuk anak-anak. Melly memotong sayur,
Sementara Rizkon membantu mengaduk panci besar di dapur umum. Uap panas mengepul, membuat wajah mereka berkeringat. Namun ada kehangatan lain di udara yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena suhu, melainkan karena rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara mereka. "Suster Melly," ujar Rizkon pelan sambil menoleh. "Boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab Melly sambil tersenyum. "Apakah menjadi biarawati berarti tidak boleh mencintai siapapun selain Tuhan?" Pertanyaan itu membuat Melly berhenti sejenak. Ia menatap panci di depannya, mencoba merangkai jawaban. "Cinta itu anugerah, Rizkon. Tapi bagi kami, cinta kepada Tuhan berarti menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani sesama, bukan cinta pribadi kepada seseorang." Rizkon mengangguk dengan hormat. "Saya paham. Tapi saya percaya, cinta kepada Tuhan juga bisa diwujudkan lewat cinta kepada manusia, selama itu membawa kebaikan dan tidak menghalangi iman." Melly tertegun. Kata-kata itu terasa seperti kebenaran yang selama ini berusaha ia hindari. Ia menatap Rizkon dalam diam, melihat kejujuran yang terpancar dari matanya. Di sana tidak ada niat untuk menentang keyakinan, hanya ketulusan dalam memahami makna kasih dari sudut yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Rizkon mengajak anak-anak biara menggambar pemandangan dan menulis cita-cita mereka. Melly memperhatikan dengan haru bagaimana anak-anak itu menulis dengan penuh semangat. Salah satu anak kecil bertanya polos, "Kak Rizkon, kenapa kakak selalu bilang Tuhan itu dekat? Emang Tuhan ada di mana?" Rizkon tersenyum lembut. "Tuhan ada di hati setiap orang yang berbuat baik. Nak, kalau kamu menolong temanmu dengan ikhlas, itu artinya kamu sedang dekat dengan Tuhan." Jawaban sederhana itu membuat Melly merinding. Di dalam hatinya, ia berbisik, mengapa kalimatnya begitu menenangkan? Selama ini, ia mengajarkan kasih dengan doktrin, tapi pria ini mengajarkannya dengan tindakan dan kelembutan. Malam itu, Melly duduk di balkon kecil kamarnya. Langit tampak cerah, bintang-bintang bertaburan indah. Namun pikirannya tak bisa berhenti memutar kembali percakapan siang tadi. Ia merasa seperti sedang mengenal sisi baru dari cinta ilahi, bukan sekadar lewat ritual, melainkan lewat keikhlasan dalam perbuatan. Ia menutup mata, memohon dalam doa, "Tuhan, jika Engkau mengirimkan Rizkon bukan untuk menguji cintaku kepada MU, melainkan untuk menunjukkan arti cinta yang lebih luas, maka ajarilah aku untuk memahami tanpa melanggar sumpahku." Keesokan harinya, Rizkon kembali datang membawa beberapa alat tulis untuk anak-anak. Melly melihatnya berbincang hangat dengan suster kepala tanpa canggung. Ada rasa bangga dalam diri Melly, seolah ia ikut berterima kasih karena pria itu memperlakukan biara dengan begitu hormat. Namun di balik kehangatan itu, Melly mulai merasa takut. Ia sadar, semakin sering mereka bertemu, semakin besar rasa kagumnya. Bukan hanya karena kebaikan Rizkon, tapi karena kedamaian yang selalu muncul saat berada di dekatnya. Ia takut perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang tidak semestinya. Untuk menjaga jarak, Melly berusaha sibuk. Ia memperbanyak waktu berdoa, menghindari terlalu lama berbicara dengan Rizkon. Namun anehnya, setiap kali ia mencoba menjauh, justru hati kecilnya semakin gelisah. Ia seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat dimengerti. Suatu sore, hujan turun deras. Para relawan sudah pulang. Hanya Rizkon yang masih di biara karena harus memperbaiki kebocoran atap ruang belajar. Melly menghampirinya dengan membawa handuk dan teh hangat. "Kamu akan sakit kalau terus bekerja dalam hujan," ucap Melly khawatir. Rizkon tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, suster. Saya hanya ingin memastikan anak-anak tidak kehujanan besok." Melly menyerahkan teh itu dengan tangan bergetar. "Kamu selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Kadang aku iri dengan ketulusanmu." Rizkon menatapnya dalam diam, lalu berkata lembut, "Suster Melly, ketulusan bukan karena saya baik. Saya hanya belajar dari ajaran agama saya bahwa hidup ini adalah ujian, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Ucapan itu membuat mata Melly basah. Ia menunduk, tak tahu harus menjawab apa.
Dalam keheningan itu, hanya suara hujan yang terdengar, jatuh membentuk irama yang menenangkan. Setelah Rizkon pamit, Melly kembali ke kamarnya dengan hati yang berat. Ia membuka kitab sucinya, membaca dengan lirih, tapi kata-kata di depannya terasa hampa. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa doa yang biasanya menenangkan kini justru membuatnya bingung. Ia menatap jendela yang masih berembun dan berkata dalam hati, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat imanku bergetar. Bukan karena godaan duniawi, tapi karena aku melihat cermin ketulusan Tuhan dalam dirinya. Malam itu, Melly berlutut lebih lama dari biasanya. Air matanya mengalir di pipi, tapi kali ini bukan air mata dosa, melainkan air mata haru karena mulai memahami sesuatu, bahwa cinta sejati tidak selalu menyesatkan. Terkadang, cinta justru menjadi jalan bagi Tuhan untuk memperlihatkan kebenaran yang lebih besar. Dalam keheningan doa, Melly akhirnya sadar. Mungkin Tuhan sedang mengajarkanku bahwa iman bukan tentang dinding yang membatasi, tapi tentang hati yang berani mengenal kebenaran dimanapun ia menampakkannya. Dan sejak malam itu, kehidupan Melly tak lagi sama. Ia mulai menatap dunia dengan cara baru, lebih terbuka, lebih tulus, dan lebih berani untuk mencari makna cinta yang sejati. Malam di biara St. Maria biasanya terasa tenang. Suara jangkrik di halaman, aroma dupa dari kapel, dan lembutnya cahaya lilin selalu menemani waktu doa para suster. Namun malam itu, ketenangan itu terasa berbeda bagi Melly. Ia duduk di ruang doa, tapi pikirannya melayang jauh. Bukan pada doa-doa yang terucap, melainkan pada sosok Rizkon, pria muslim yang perlahan menanamkan sesuatu yang tak bisa ia pahami di hatinya. Sejak pertemuan-pertemuan mereka, Melly mulai melihat dunia dengan sudut pandang baru. Ia yang dulu menganggap kebenaran hanya milik satu jalan, kini mulai memahami bahwa kasih Tuhan ternyata tak berbatas. Dan semua itu berawal dari caranya melihat Rizkon berbuat baik tanpa pamrih, berbicara lembut tanpa menghakimi, dan memandang setiap manusia dengan hormat, tak peduli agama apapun yang mereka anut. Melly sering mengingat cara Rizkon menundukkan kepala setiap kali berbicara, atau bagaimana ia mengucapkan kata, Insya Allah, dengan keyakinan yang penuh kedamaian. Kata itu begitu asing di telinganya, tapi setiap kali mendengarnya, hati Melly justru merasa tenang, seakan ada kekuatan lembut yang menenangkan jiwanya. Suatu hari, Melly tak sengaja menemukan buku kecil yang tertinggal di meja tempat Rizkon biasa duduk. Judulnya, Makna Ketulusan dalam Iman. Ia membuka perlahan, membaca beberapa kalimat di dalamnya. Ketulusan sejati adalah saat manusia berbuat kebaikan bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ingin dicintai Tuhan. Melly menutup buku itu pelan, tapi kata-kata itu menancap kuat di benaknya. Ia merasa seolah sedang membaca isi hati Rizkon. Malam harinya, Melly tak bisa tidur. Ia mengambil Alkitabnya, tapi entah mengapa, tangannya terhenti di halaman kosong di belakang buku. Ia menulis dengan pena kecil. Hari ini aku belajar bahwa kebaikan bisa lahir dari siapa saja. Tuhan bekerja lewat banyak cara, dan aku harus belajar mendengarkannya, bukan hanya lewat doktrin, tapi lewat hati. Keesokan paginya, Melly bertemu kembali dengan Rizkon di halaman biara. Ia tampak sedang menanam pohon bersama beberapa anak. Melly menghampirinya dan bertanya dengan senyum lembut. Rizkon, mengapa kamu suka menanam pohon? Rizkon menoleh sambil menepuk tanah di sekitar akar pohon kecil. Karena pohon ini akan memberi manfaat bahkan setelah aku tiada. Ia memberi teduh, memberi oksigen, dan mungkin suatu hari menjadi tempat orang berteduh dari panas. Begitu juga manusia. Suster, kita seharusnya meninggalkan kebaikan yang terus tumbuh meski kita sudah pergi. Jawaban itu membuat Melly terdiam cukup lama. Ia memandangi pohon kecil itu, tanah yang kotor, akar yang rapuh, dan tangan Rizkon yang bekerja dengan sabar. Dalam dirinya tumbuh rasa kagum yang lembut dan hangat. Bukan cinta duniawi, tapi rasa hormat yang begitu dalam kepada seseorang yang hidup dengan makna iman yang begitu nyata. Hari-hari berikutnya, Melly mulai membaca buku-buku tentang Islam. Bukan karena ingin berpindah keyakinan, melainkan karena rasa ingin tahu yang muncul secara alami.
Ia ingin memahami apa yang membuat Rizkon begitu tenang dalam menghadapi hidup. Ia menemukan sebuah ayat dalam terjemahan Al-Quran yang dibacanya secara diam-diam. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Kalimat itu begitu sederhana, tapi terasa seperti jawaban dari banyak doa yang pernah ia panjatkan saat merasa lelah. Air matanya menetes perlahan. Ia sadar, Tuhan ternyata berbicara lewat banyak bahasa, dan mungkin salah satunya adalah bahasa yang kini sedang ia pelajari. Namun perasaan itu menimbulkan dilema. Di satu sisi, Melly merasa damai setiap kali memahami ajaran Islam. Tapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena takut dianggap mengkhianati panggilannya sebagai biarawati. Suatu malam, ia berlutut di depan salib dan berdoa lebih lama dari biasanya. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak ingin berpaling dari MU. Aku hanya ingin mengenal MU lebih dalam. Jika cahaya MU memang datang lewat seseorang seperti Rizkon, maka tuntunlah aku untuk memahami tanpa kehilangan arah. Setelah berdoa, Melly menatap lilin di hadapannya. Nyala apinya bergoyang lembut, seolah menjawab kegelisahannya dengan cara yang tenang. Keesokan harinya, Melly kembali bertemu Rizkon yang sedang menata buku-buku anak-anak di perpustakaan kecil biara. Ia memberanikan diri bertanya, "Rizkon, aku sering mendengar orang Islam menyebut Allah. Apakah itu sebutan Tuhan yang berbeda dari yang kusembah?" Rizkon menatapnya lembut. "Tidak, Suster. Allah itu sama dengan Tuhan yang kita semua kenal. Hanya nama yang berbeda. Kami percaya, Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sama seperti yang Suster yakini. Hanya saja, kami beribadah dengan cara yang berbeda." Melly menatapnya. Hatinya bergetar. "Tapi mengapa dalam setiap kata-katamu selalu ada ketenangan?" Rizkon tersenyum. "Mungkin karena saya percaya bahwa hidup ini adalah titipan. Jika semua yang kita miliki hanyalah pinjaman, maka kita tak punya alasan untuk marah atau iri. Cukup bersyukur, karena masih diberi kesempatan untuk berbuat baik." Jawaban itu membuat Melly tertegun lama. Setelah Rizkon pergi, ia memandangi rak buku di depannya. Kata-kata pria itu menggema di kepalanya, menghapus batas-batas keyakinan yang selama ini mengekang pemahamannya tentang kasih. Hari itu menjadi awal baru bagi Melly. Ia mulai menulis catatan harian kecil berisi refleksi imannya setiap malam. Salah satunya berbunyi, "Aku mulai mengerti bahwa cinta kepada Tuhan tak bisa dipenjarakan dalam tembok agama. Ia hidup dalam tindakan, dalam kasih, dan dalam ketulusan setiap hati yang berbuat baik." Semakin hari, Melly semakin menyadari bahwa benih kekaguman yang tumbuh di dalam dirinya bukan hanya untuk Rizkon, tapi untuk kebenaran yang dibawanya. Ia merasa seperti sedang menapaki jalan panjang yang belum pernah ia lalui sebelumnya, jalan yang penuh cahaya, tapi juga ujian batin. Pada suatu malam yang sunyi, Melly duduk di balkon biara, memandang langit yang bertabur bintang. Ia tersenyum pelan dan berkata dalam hati, "Mungkin Tuhan sedang menuntunku melalui seseorang yang tak kusangka. Aku tak tahu kemana arah jalan ini, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia hanya dengan mengikuti cahaya yang lembut ini." Dan sejak malam itu, setiap kali Melly berdoa, ia tak lagi hanya memohon kekuatan untuk setia pada panggilan biaranya. Ia mulai berdoa agar Tuhan menuntunnya ke jalan kebenaran, jalan yang damainya ia temukan setiap kali melihat ketulusan seorang pria bernama Rizkon. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Rizkon di Taman Biara, hati Melly seperti tidak pernah tenang. Ia mencoba menenggelamkan dirinya dalam doa dan pelayanan seperti biasanya, membersihkan altar, menyiapkan bunga, membantu anak-anak di panti asuhan yang dikelola biara, namun pikirannya terus melayang pada sosok pria itu. Bukan karena cinta yang bergejolak, tetapi karena rasa damai yang aneh setiap kali mengingat kata-kata Rizkon. "Allah mencintai hambanya bahkan sebelum hamba itu mengenalnya." Begitu kata Rizkon waktu itu. Kalimat itu terngiang di telinga Melly berhari-hari. Ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia lawan. Malam itu, Melly duduk di kamarnya yang sunyi.
Salib kecil tergantung di dinding. Lilin menyala lembut di atas meja kayu. Ia membuka kitab sucinya, membaca perlahan, mencoba menenangkan hati. Namun, entah mengapa, air matanya menetes tanpa sebab. Ia teringat Rizkon yang selalu tersenyum setiap kali berbicara tentang iman. Tersenyum dengan ketulusan yang membuat siapapun merasa diterima. Apa ini yang disebut hidayah? Gumam Melly lirih. Ia sendiri tak tahu. Ia hanya tahu bahwa hatinya kini dipenuhi pertanyaan-pertanyaan baru tentang makna cinta dan keimanan. Beberapa hari kemudian, Biara menerima kunjungan dari beberapa relawan Muslim yang bekerja sama dalam program sosial. Dan di antara mereka, tentu saja, ada Rizkon. Ketika mata mereka bertemu, Melly merasakan getaran halus di dadanya. Bukan karena cinta duniawi, melainkan rasa tentram. "Selamat pagi, Suster Melly," sapa Rizkon sopan. "Selamat pagi, Rizkon. Lama tak bertemu," jawabnya sambil menunduk, berusaha menyembunyikan senyum. Mereka pun bekerja bersama sepanjang hari, membagikan makanan untuk anak-anak yatim dan membersihkan gudang lama di belakang biara. Rizkon bekerja tanpa banyak bicara, namun setiap gerak-geriknya menunjukkan keikhlasan. Ia bahkan menolak ketika ditawari makanan lebih. "Beri saja pada anak-anak. Mereka lebih membutuhkannya," katanya lembut. Sore harinya, saat semua orang telah pulang, Melly duduk sendirian di bangku halaman biara. Udara sore begitu tenang. Langit oranye. Daun-daun berguguran perlahan. Di situ, Rizkon datang menghampiri, membawa setangkai mawar putih yang jatuh dari taman. "Untukmu, Suster." Mawar ini sepertinya tersesat dari tempatnya, ujarnya sambil tersenyum. Melly menatap bunga itu sejenak. Kadang, bunga pun bisa tersesat dari kebunnya. "Mungkin Tuhan ingin ia tumbuh di tanah lain," jawabnya pelan. Keduanya terdiam. Hanya desiran angin yang terdengar. Dalam keheningan itu, Melly memberanikan diri bertanya, "Rizkon, bolehkah aku tahu, apa yang membuatmu begitu yakin dengan agamamu? Aku sering melihat ketenangan dalam dirimu." Rizkon menatapnya lembut. "Karena aku percaya, Suster, bahwa hidup ini hanya sementara, dan setiap napas adalah ujian. Islam mengajarkanku untuk berserah diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Dari situlah datang ketenangan. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tahu kepada siapa aku kembali." Kata-kata itu menembus dinding hati Melly. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Aku ingin merasakan ketenangan itu," katanya pelan. Rizkon tersenyum, tak menanggapi dengan paksaan. "Carilah dengan hatimu. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang sungguh-sungguh mencarinya." Malam itu, Melly tidak bisa tidur. Ia membuka laptop tua milik biara dan mulai mencari tahu tentang Islam. Ia membaca kisah para mualaf, ajaran dasar tentang sholat, dan keindahan Al-Quran. Semakin ia membaca, semakin hatinya merasa sejuk. Ia menemukan ayat yang membuatnya tertegun lama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Air matanya kembali menetes. "Ya Tuhan, mengapa ayat ini terasa seperti bicara langsung padaku?" ucapnya terbata-bata. Beberapa minggu berikutnya, Melly mulai diam-diam berdiskusi dengan Rizkon tentang Islam. Ia menanyakan banyak hal, tentang doa, tentang mengapa Muslim menundukkan diri saat salat, tentang makna cinta dalam pandangan Islam. Rizkon menjawab dengan sabar, tanpa menghakimi, tanpa mencoba membujuk. "Aku tidak ingin kamu berubah karena manusia, Melly," katanya suatu kali. "Kalau nanti kamu memutuskan untuk masuk Islam, pastikan itu karena hatimu yang memanggil, bukan karena aku." Kata-kata itu membuat Melly semakin yakin bahwa Rizkon bukan sekadar pria baik, tapi juga seseorang yang benar-benar memahami makna cinta sejati. Cinta yang tidak menuntut kepemilikan, tapi mengantarkan kepada kebenaran. Suatu malam, saat semua suster sudah tertidur, Melly keluar diam-diam ke taman kecil di belakang biara.
Ia menatap langit yang penuh bintang dan berlutut dengan hati bergetar. Ya Tuhan, jika Engkau memang satu seperti yang dikatakan Rizkon, jika Engkau adalah Allah yang esa, tunjukilah aku jalan yang benar. Bisiknya dengan air mata mengalir deras. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang mekar di sudut taman. Dalam keheningan itu, Melly merasa hatinya ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di sanalah, di bawah langit malam yang hening, benih hidayah mulai tumbuh dalam hati seorang biarawati yang mencari kebenaran. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Perjalanan menuju cahaya yang selama ini hanya ia dengar dalam doa. Dan dalam diam, Melly tersenyum, yakin bahwa Tuhan sedang menuntunnya dengan cara yang indah dan penuh kasih. Hari-hari Melly terasa berbeda sejak malam ia menengadah ke langit dan memohon petunjuk. Hatinya terasa damai, tetapi di balik itu ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa keyakinannya mulai bergeser, dan cepat atau lambat, orang-orang di sekitarnya akan melihat perubahan itu. Di biara, Melly mulai sering ditanyai oleh rekan suster lainnya. Ia tampak lebih pendiam, lebih banyak merenung. Suatu pagi, Suster Maria, kepala biara, menatapnya dengan cemas. "Melly, apakah kau baik-baik saja? Aku melihatmu sering termenung. Ada yang kau sembunyikan, anakku?" Melly tersenyum lembut. "Tidak ada apa-apa, Suster. Hanya sedang banyak berpikir tentang hidup." Suster Maria menatapnya lebih dalam. "Kalau begitu, berdoalah lebih sering. Tuhan akan menjawab segala kegelisahanmu." Namun Melly tahu, apa yang ia rasakan kini bukan sekadar kegelisahan biasa. Ia sudah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban. Ia menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia temukan dalam doa lamanya. Beberapa minggu kemudian, Melly mendapat izin untuk pulang ke rumah menemui keluarganya di Lembang. Sudah lama ia tidak pulang, dan ada kerinduan yang tumbuh. Namun di sisi lain, ia juga takut. Ia tahu, keputusannya untuk mendalami Islam pasti akan menimbulkan konflik besar. Ibunya, seorang perempuan taat dan tegas, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Melly, akhirnya kau pulang juga. Ibu rindu sekali," katanya sambil meneteskan air mata. Melly tersenyum haru. "Aku juga rindu, Bu." Namun kehangatan itu tak berlangsung lama. Saat makan malam, ibunya menatapnya dengan penuh selidik. "Melly, ada sesuatu yang berubah dari dirimu. Kau lebih tenang, tapi juga lebih berbeda. Apa yang sedang terjadi?" Melly terdiam. Ia menatap piringnya yang belum tersentuh. Jantungnya berdetak cepat. "Bu, aku ingin bicara sesuatu yang penting," ujarnya dengan suara bergetar. Ibunya menatap tajam. "Katakan, Melly." Aku sedang mempelajari Islam. Aku menemukan ketenangan di sana, dan aku mulai yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan padaku." Suasana meja makan langsung membeku. Ayah Melly yang sejak tadi diam, meletakkan sendoknya dengan keras. "Apa kau sadar apa yang baru saja kau katakan, Melly?" Suaranya berat, menahan emosi. Melly menunduk. Air mata mulai mengalir. "Aku tidak bermaksud melukai kalian, Ayah, Ibu. Aku hanya ingin jujur pada hatiku." Ibunya berdiri, matanya berkaca-kaca. "Kau dibesarkan dengan kasih Tuhan, disekolahkan di tempat terbaik, dididik untuk mengabdi pada gereja. Dan sekarang kau ingin meninggalkan semua itu? Untuk agama lain? Untuk siapa, Melly? Untuk pria itu?" Melly terkejut. "Tidak, Bu. Ini bukan karena siapa-siapa. Aku mencintai Tuhan, dan aku hanya ingin mengikuti jalan yang aku rasa benar. Rizkon tidak pernah memaksaku." Namun ibunya tak bisa menerima penjelasan itu. "Kau sudah buta, Melly. Semua ini karena pria Muslim itu, kan? Dia telah mengubahmu." Ayahnya menatap tajam. "Mulai hari ini,
Lupakan semua omong kosong itu. Kau tetap putri kami, dan kau akan tetap dalam iman yang benar. Tidak ada yang namanya berpindah keyakinan. Melly hanya bisa menangis. Ia tahu, inilah ujian pertamanya. Di tengah tangis, ia mencoba menenangkan hati. Ayah, ibu, aku mohon maaf. Aku mencintai kalian, tapi aku juga mencintai Tuhan. Dan aku ingin mengenalnya dengan cara yang membuatku damai. Malam itu, Melly dikunci di kamarnya. Ia mendengar suara ibunya menangis di ruang tamu. Dalam kesunyian itu, Melly berlutut dan berdoa. Ya Allah, jika memang ini jalan MU, berilah aku kekuatan. Aku tidak ingin membenci siapapun. Aku hanya ingin mencintai MU dengan sepenuh hati. Keesokan paginya, Melly pergi diam-diam dari rumah. Ia membawa tas kecil dan beberapa pakaian. Langkahnya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya. Ia menuju rumah Rizkon, bukan untuk berlindung, tapi untuk meminta nasihat. Saat Rizkon membuka pintu dan melihat wajah Melly yang basah oleh air mata, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Melly, apa yang terjadi? Dengan suara lirih, Melly menceritakan semuanya. Tentang kemarahan orang tuanya, tentang penolakan, tentang rasa sakit yang menusuk hati. Rizkon menatapnya dalam diam, lalu berkata lembut, "Kau sedang diuji, Melly. Hidayah tidak datang tanpa ujian. Tapi ingat, setiap air mata yang kau teteskan karena mencari kebenaran, Allah melihatnya." Melly terisak, "Aku takut. Rizkon, aku takut kehilangan keluargaku." Rizkon menepuk bahunya perlahan. "Kau tidak kehilangan siapapun. Kau hanya sedang berjalan menuju cahaya. Dan siapapun yang benar-benar mencintaimu, pada akhirnya akan memahami." Beberapa hari kemudian, Melly menginap di rumah seorang teman perempuannya yang juga seorang mualaf. Di sana, ia belajar lebih banyak tentang Islam, membaca terjemahan Al-Quran, dan mulai memahami arti sabar dan tawakal. Malam itu, setelah lama merenung, Melly menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Ia teringat wajah ibunya, suaranya, dan semua kenangan masa kecil. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ya Allah, jika jalan ini adalah jalan MU, aku ridha. Aku akan tetap mencintai keluargaku, sekalipun mereka membenciku. Karena aku tahu, Engkau tak pernah meninggalkan hamba yang mencari kebenaran. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, Melly merasakan keteguhan yang baru. Ia sadar, hidayah bukan hanya tentang menemukan keyakinan baru, tapi juga tentang berani menanggung akibatnya dengan hati yang ikhlas. Ia tahu, perjalanan imannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendiri, karena kini, hatinya telah dipenuhi cahaya yang tak akan pernah padam. Pagi itu udara Bandung terasa sejuk. Langit tampak bersih seperti baru saja disapu hujan malam. Melly duduk di teras rumah teman mualafnya, Dina, sambil menatap lembut embun yang masih menggantung di dedaunan. Matanya sedikit sembab, tapi di balik itu terpancar ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sudah seminggu ia meninggalkan rumah, meninggalkan biara, dan meninggalkan segala kehidupan lamanya. Hanya satu hal yang kini memenuhi pikirannya, iman. Ia tahu, waktunya hampir tiba, waktu untuk meneguhkan langkah dan mengucapkan dua kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dina menghampiri membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau tidak tidur semalaman lagi, ya?" tanyanya lembut. Melly tersenyum kecil. "Aku tidak bisa tidur. Aku hanya terus berpikir, apakah aku sudah benar-benar siap meninggalkan segalanya?" Dina menatapnya penuh kasih. "Melly, siap atau tidak, jika hatimu sudah menemukan kebenaran, itulah tanda bahwa Tuhan telah menyiapkanmu. Aku dulu juga menangis semalaman sebelum bersyahadat, tapi setelah mengucapkannya, rasanya semua beban di hati hilang begitu saja." Melly terdiam. Kata-kata Dina menusuk lembut ke relung hatinya. Ia menunduk,
menatap cangkir teh yang beruap pelan. Aku takut. Dina, aku takut tidak bisa menjadi muslimah yang baik. Aku takut orang tuaku tidak akan pernah mau melihatku lagi. Dina menggenggam tangan Melly. Jalan menuju cahaya memang tidak selalu mudah. Tapi percayalah, Melly, Allah tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya ingin hatimu tulus. Melly menghela napas panjang. Aku ingin hatiku tenang. Dina, aku ingin hidupku penuh makna. Aku ingin mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dina tersenyum haru. Kalau begitu, saatnya kau datang ke masjid hari ini. Rizkon sudah menunggumu di sana. Ia bilang Ustaz sudah siap membimbingmu bersyahadat. Melly mematung sejenak. Dadanya berdebar keras. Hari ini, hari di mana seluruh kehidupannya akan berubah. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, lalu berbisik lirih. Bismillah. Masjid tempatnya akan bersyahadat tidak terlalu besar, tapi terasa hangat dan damai. Dindingnya berwarna krem lembut, karpetnya harum, dan cahaya matahari menembus lembut dari jendela besar di sisi kanan. Di sanalah Melly berdiri dengan tangan gemetar, mengenakan kerudung putih yang dipinjam dari Dina. Rizkon berdiri tak jauh darinya, menatap dengan senyum tenang. Ia tahu hari ini bukan tentang dirinya, ini tentang Melly dan Tuhannya. Ia hanya ingin menjadi saksi dari perjalanan iman seorang perempuan yang luar biasa. Ustaz Rahman, seorang pria berwajah teduh dengan janggut putih rapi, menyambut Melly dengan senyum penuh kasih. Ananda Melly, sudah siapkah engkau hari ini mengucapkan kalimat syahadat? Melly menunduk. Air matanya sudah menetes bahkan sebelum ia menjawab. Insya Allah, saya siap, Ustaz. Saya ingin benar-benar berserah diri kepada Allah. Ustaz Rahman mengangguk. Baiklah, ikuti kata-kata saya dengan perlahan. Melly menatap Rizkon sekilas. Lelaki itu tersenyum lembut, memberi isyarat kecil dengan matanya, seolah berkata, kau tidak sendiri. Dengan suara bergetar, Melly mulai mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, seketika dada Melly terasa lapang. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil terisak. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan bahagia, seperti seorang anak kecil yang akhirnya menemukan rumahnya setelah lama tersesat. Alhamdulillah, ucap Ustaz Rahman lembut. Mulai hari ini, engkau adalah saudari kami dalam Islam. Allah telah membersihkan hatimu, dan setiap dosa di masa lalu telah dihapuskan. Engkau terlahir kembali dengan jiwa yang baru. Dina memeluk Melly erat sambil menangis. Selamat datang, saudariku. Allah mencintaimu. Rizkon mendekat, menatap Melly penuh haru. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dan mengucap pelan, Allahu Akbar. Air matanya ikut jatuh, bukan karena cinta dunia, tapi karena menyaksikan kebesaran Tuhan yang menuntun seseorang dengan begitu indah. Hari-hari setelah bersyahadat menjadi perjalanan baru bagi Melly. Ia mulai belajar wudhu, belajar membaca Al-Quran, dan berusaha menghafal doa-doa harian. Awalnya terasa sulit. Kadang ia menangis saat salah membaca, kadang merasa tidak pantas. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia selalu teringat nasihat Rizkon. Islam bukan untuk orang yang sempurna, Melly, tapi untuk orang yang mau terus belajar. Satu sore, ketika Melly belajar salat, ia tersungkur dalam sujud dan menangis lama. Dalam posisi itu, ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi aku tahu Engkau bersamaku. Aku tak lagi sendiri. Ketika ia berdiri dari sujud, wajahnya basah oleh air mata, tapi senyumnya begitu tulus. Ia tahu kini dirinya telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia, sebuah keyakinan yang tak akan tergoyahkan. Beberapa hari kemudian, Melly menulis surat panjang untuk kedua orang tuanya. Surat yang ia tulis dengan tangan bergetar namun hati penuh cinta.
Ayah, ibu yang kusayangi. Aku tahu keputusan ini membuat kalian marah dan kecewa. Tapi percayalah, aku tidak berpaling karena benci. Aku hanya ingin lebih dekat dengan Tuhan dengan cara yang aku yakini benar. Aku tetap anak kalian. Aku tetap mencintai kalian. Doakan aku agar bisa menjadi perempuan yang baik, yang bisa membanggakan kalian, meski dengan keyakinan yang berbeda. Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak pergi jauh. Ayah, ibu, aku hanya berjalan di jalan yang berbeda, tapi menuju Tuhan yang sama. Ia melipat surat itu, meneteskan air mata di ujung kertas, lalu mengirimkannya dengan doa. Malam itu, setelah salat Isya, Melly menatap langit yang sama seperti saat ia pertama kali berdoa di Taman Biara. Kini hatinya benar-benar damai. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Di bawah sinar bulan yang lembut, ia tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau menuntunku dengan cinta, bukan dengan paksaan. Engkau membawaku dari kegelapan menuju cahaya." Dan di saat itu pula, Melly tahu, hidupnya telah dimulai kembali, dengan nama baru, hati yang baru, dan iman yang tak akan pernah padam. Sejak mengucap 2 kalimat syahadat, hidup Melly berubah sepenuhnya. Ia merasa seperti bayi yang baru lahir, belajar segalanya dari awal, cara berdoa, berpakaian, makan, bahkan berpikir. Namun di balik ketenangan yang ia rasakan, ujian baru mulai datang satu persatu. Hari pertama Melly mengenakan hijab di depan umum, jantungnya berdebar luar biasa. Tatapan orang-orang di sekitarnya membuatnya gugup. Ada yang tersenyum ramah, tapi tak sedikit pula yang menatap dengan heran. Ia sadar, sebagian orang mengenalnya sebagai biarawati yang dulu aktif di kegiatan sosial gereja. Kini, melihatnya dengan hijab terasa seperti kejutan besar. Di pasar tempat ia biasa membeli kebutuhan harian, seorang ibu parubaya memandangnya dengan tatapan tak percaya. "Suster Melly, apa benar itu kamu? Mengapa kamu berpakaian seperti itu sekarang?" Melly tersenyum, menunduk sopan. "Sekarang saya bukan suster lagi, Bu. Saya sudah menjadi seorang muslimah." Ibu itu hanya diam, lalu menggeleng pelan. "Dunia memang aneh sekarang," gumamnya sambil berlalu. Meski hatinya sedikit perih, Melly tidak marah. Ia tahu, perubahan besar memang sulit diterima orang lain. Setiap malam ia berdoa agar hatinya tetap sabar dan tidak goyah. Sementara itu, hubungan dengan keluarganya masih belum membaik. Surat yang ia kirimkan belum mendapat balasan. Setiap kali melihat ponselnya, Melly berharap ada pesan dari ibunya. Sekadar kata, "Apa kabar?" pun sudah cukup. Tapi yang muncul hanyalah layar kosong. Suatu sore, saat Melly duduk di teras rumah Dina sambil menghafal surah Al-Fatihah, Dina menghampiri membawa surat. "Mel, ini dari keluargamu," katanya pelan. Tangan Melly langsung gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan, lalu membaca setiap kata dengan napas bergetar. "Melly, kami tidak marah lagi, tapi kami kecewa. Ibu menangis setiap malam. Kami hanya ingin kau tahu, pintu rumah tetap terbuka, tapi hanya jika kau mau kembali menjadi dirimu yang dulu. Ayah." Surat itu terasa seperti belati yang menembus hati. Melly menangis lama. Ia ingin pulang, ingin memeluk ibunya, tapi ia tahu, jika ia kembali seperti yang diminta, maka semua perjalanan imannya akan sia-sia. Dina memeluknya erat. "Sabar, Melly. Doakan mereka setiap hari. Hanya waktu dan kasih Allah yang bisa melembutkan hati mereka." Melly mengangguk, menghapus air matanya. "Aku tidak akan berhenti mencintai mereka. Aku hanya berharap suatu hari nanti mereka mengerti." Minggu-minggu berikutnya, Melly memutuskan untuk bekerja sebagai relawan di lembaga sosial tempat Rizkon dulu aktif. Ia ingin tetap berbuat baik, seperti yang diajarkan agama barunya, bahwa iman bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang amal. Di sana, ia mengajar anak-anak yatim membaca dan menulis. Mereka memanggilnya Kak Mel.
Setiap kali melihat senyum mereka, hatinya hangat. Mungkin ini caraku berbakti pada Allah, pikirnya. Suatu hari, Rizkon datang menemuinya di aula tempat anak-anak belajar. Ia membawa beberapa buku dan peralatan tulis. "Aku dengar kau sekarang jadi guru kecil di sini," katanya sambil tersenyum. Melly tersipu. "Aku hanya berusaha bermanfaat, Rizkon. Islam mengajariku bahwa amal kecil sekalipun punya nilai besar di mata Allah." Rizkon mengangguk kagum. "Kau sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, Melly." Melly tersenyum tipis. "Kekuatan itu datang karena aku pernah rapuh, Rizkon. Aku belajar bahwa iman sejati bukan berarti tak pernah takut, tapi tetap berjalan meski hati gemetar." Mereka duduk di teras aula sore itu, ditemani angin lembut dan suara tawa anak-anak. Suasana terasa damai. Rizkon menatap langit. "Melly, aku sering berpikir, betapa indahnya jalan Tuhan. Siapa sangka, dulu aku datang ke biaramu hanya untuk kegiatan sosial, tapi justru Allah mempertemukan kita dalam jalan iman." Melly menatapnya dengan mata berkaca. "Aku juga tak menyangka, Rizkon. Dulu aku takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, kehilangan dunia bukanlah apa-apa jika aku menemukan Allah." Ujian belum berhenti di situ. Beberapa kali Melly mendapat kabar bahwa keluarganya menolak menyebut namanya di acara keluarga. Bahkan teman-teman lamanya di biara berhenti menghubunginya. Meski begitu, Melly tidak membalas dengan amarah. Ia justru memperbanyak doa. Setiap malam, setelah salat tahajud, ia memohon pada Allah, "Ya Allah, lembutkan hati mereka. Jangan biarkan mereka membenciku karena Engkau. Jadikan aku anak yang tetap berbakti, meski berbeda jalan." Air matanya mengalir deras setiap kali doa itu terucap. Namun semakin banyak ia menangis, semakin tenang hatinya. Ia tahu, Allah sedang mengajarinya arti sabar dan ketulusan. Beberapa bulan berlalu, dan Melly perlahan mulai dikenal sebagai relawan yang tulus. Banyak orang datang untuk belajar Islam darinya, bukan karena ia pandai berdakwah, tapi karena ketenangan yang terpancar dari sikapnya. Suatu sore, seorang gadis muda datang kepadanya dengan mata sembab. "Kak Melly, aku juga ingin masuk Islam. Aku melihat caramu hidup, dan aku ingin merasakan kedamaian yang sama." Melly tertegun. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya, yang dulu penuh keraguan, kini bisa menjadi jalan bagi orang lain menemukan hidayah. Ia memeluk gadis itu dengan air mata bahagia. "Allah Maha Lembut. Adikku, hidayah datang di waktu yang paling indah." Malam itu, Melly duduk sendirian di masjid setelah salat Isya. Lampu masjid temaram, udara dingin, tapi hatinya hangat. Ia menatap ke arah mihrab dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menuntunku, mengujiku, lalu menguatkanku. Kini aku mengerti, iman bukan tentang berapa kali aku jatuh, tapi tentang bagaimana aku tetap kembali kepada MU." Dalam sujud panjangnya malam itu, Melly menangis, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak terlukiskan. Semua luka, semua air mata, kini berubah menjadi cahaya yang menenangkan jiwanya. Ia sadar, perjalanan imannya belum berakhir. Tapi kini, ia tidak lagi takut. Karena di setiap langkahnya, ada tangan Tuhan yang menggenggam erat. Dan di lubuk hatinya, ia berbisik dengan penuh keyakinan, "Dulu aku mencari Tuhan dalam dinding biara, kini aku menemukannya di dalam hatiku. Dan selama Allah bersamaku, aku tidak akan pernah sendiri." Hari itu, masjid kecil di pinggiran kota dipenuhi cahaya lembut matahari sore. Langit berwarna keemasan, seolah ikut bersaksi atas kebahagiaan dua insan yang baru saja menjalani perjalanan panjang menuju cinta yang diridai Tuhan. Melly duduk di sudut ruangan, mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung krem yang menutupi seluruh rambutnya. Wajahnya tampak damai, namun matanya sedikit bergetar menahan haru. Hari ini adalah hari akad nikahnya dengan Rizkon. Siapa yang menyangka, perempuan yang dulu hidup dalam dinding biara kini duduk di pelaminan Islam,
menanti seorang pria saleh mengucap ijab kabul dengan namanya. Bukan karena cinta duniawi semata, tapi karena mereka sama-sama ingin berjalan menuju surga dengan iman yang sama. Rizkon datang dengan baju koko putih. Wajahnya teduh. Ia menghampiri Melly dengan langkah mantap, lalu menatapnya dari kejauhan sebelum duduk di hadapan penghulu. Tak ada pesta besar, tak ada kemewahan. Hanya keluarga angkat Melly, beberapa sahabat di lembaga sosial, dan anak-anak yatim yang dulu ia ajar, duduk menyaksikan dengan mata berbinar. Suasana hening ketika penghulu membuka acara. Suara gemetar Rizkon terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Melly binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Tangis bahagia pecah. Melly menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuan. Suara, sah, dari para saksi seperti gema yang menyatukan masa lalu dan masa depan dalam satu titik. Titik yang penuh rahmat. Setelah acara selesai, Melly memeluk Dina erat. Dina, kalau bukan karena dukunganmu, mungkin aku tak sekuat ini. Dina tersenyum sambil mengusap air matanya. Kau yang kuat. Melly, aku hanya saksi kecil dari kebesaran hatimu. Namun di balik senyum itu, hati Melly masih menyimpan satu keinginan besar. Restu dari keluarganya. Ia tahu, tanpa itu, kebahagiaannya belum sempurna. Sore itu, saat semua tamu sudah pulang, Melly duduk berdua dengan Rizkon di halaman masjid. Angin lembut mengibaskan ujung kerudungnya. Rizkon, ucapnya lirih. Aku bahagia, tapi aku ingin ibuku tahu bahwa aku tidak pernah membencinya. Aku masih anaknya, apapun yang terjadi. Rizkon menggenggam tangan istrinya lembut. Kalau begitu, kita datangi mereka. Jangan takut. Kadang, hati yang keras pun bisa luluh oleh ketulusan. Beberapa hari kemudian, Melly dan Rizkon melakukan perjalanan menuju kampung halamannya. Sepanjang jalan, Melly hanya berdoa dalam hati. Rumah itu sudah bertahun-tahun tak ia kunjungi. Kini, berdiri di depan gerbang tua yang dulu begitu akrab, tubuhnya gemetar hebat. Pintu dibuka oleh seorang wanita berambut putih, ibunya. Tatapan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Melly, suara sang ibu bergetar, seolah tak percaya pada penglihatan sendiri. Ibu, suara Melly serak, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia segera menunduk dan mencium tangan ibunya. Maafkan aku, Bu. Aku tahu ibu kecewa, tapi aku tidak pernah berhenti mencintai ibu. Ibunya menatap wajah Melly lama, lalu air mata jatuh dari pipinya. Kau masih anak ibu. Melly, ibu hanya takut kehilanganmu. Melly memeluk ibunya erat. Tidak, Bu. Aku tidak kemana-mana. Aku hanya menempuh jalan yang berbeda untuk mencari Tuhan. Tapi cintaku pada ibu tidak pernah berubah. Rizkon yang berdiri di belakang hanya menunduk hormat. Ia kemudian maju dan berkata, Bu, saya Rizkon, suami Melly. Izinkan saya menjaga dan membimbingnya seumur hidup. Ibunya menatap pemuda itu dengan mata lembut, lalu mengangguk pelan. Jaga anak saya baik-baik. Nak, ia gadis yang terlalu baik untuk disakiti. Tangisan bahagia pun pecah. Untuk pertama kalinya, keluarga dan cinta bersatu dalam satu pelukan. Tak ada lagi dinding pemisah antara keyakinan, hanya kasih yang tumbuh dari hati yang tulus. Hari-hari setelah itu terasa sangat damai. Melly dan Rizkon memulai hidup sederhana di rumah kecil dekat lembaga sosial tempat mereka mengajar. Setiap pagi, mereka bangun bersama untuk salat subuh, lalu menyiapkan sarapan untuk anak-anak yatim yang tinggal di asrama. Kadang, Melly berdiri di dapur sambil tersenyum kecil melihat Rizkon yang kikuk membantu menggoreng telur. Kalau telur gosong lagi, anak-anak bisa tahu siapa yang masak, godanya sambil tertawa kecil. Rizkon tertawa. Kalau gosong pun, semoga tetap bernilai pahala. Kehidupan mereka tak mewah, tapi penuh keberkahan. Setiap malam mereka membaca Al-Quran bersama, saling mengingatkan tentang kesabaran dan syukur. Melly sering berkata, aku dulu mencari ketenangan di tempat sunyi,
Tapi ternyata ketenangan sejati ada ketika aku bisa mencintai seseorang karena Allah. Beberapa bulan kemudian, Melly menerima kabar gembira. Ia hamil anak pertama. Saat ia memberitahu Rizkon, mata suaminya langsung berkaca. Alhamdulillah, Allah menitipkan amanah kepada kita. Melly menunduk sambil menangis bahagia. Aku ingin anak kita tumbuh mengenal kasih, bukan kebencian. Aku ingin ia tahu bahwa hidayah adalah anugerah, bukan perdebatan. Mereka lalu sujud syukur bersama. Dalam sujud itu, Melly berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah memberi makna baru dalam hidupku. Dulu aku mencari jalan menuju MU dengan banyak air mata. Kini kau beri aku cinta yang menenangkan." Beberapa waktu kemudian, Melly dan Rizkon kembali berkunjung ke rumah orang tua Melly. Kali ini, sambutan jauh berbeda. Ibunya menyambut dengan senyum hangat, bahkan menyiapkan makanan kesukaan Melly waktu kecil. Ketika mereka hendak pulang, ibunya memeluk Melly erat dan berbisik di telinganya. "Melly, ibu tidak sepenuhnya mengerti jalan yang kau pilih, tapi ibu tahu kau bahagia. Dan kalau kau bahagia, itu sudah cukup bagi ibu." Kata-kata itu membuat hati Melly meleleh. Ia menangis sambil memeluk ibunya lebih erat. "Terima kasih, Bu. Restu ibu adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Malam itu, saat Melly dan Rizkon kembali ke rumah, mereka duduk di teras menatap langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, seolah membisikkan kedamaian. Rizkon menggenggam tangan istrinya. "Kau tahu, Melly, perjalananmu dari biara menuju masjid, dari sepi menuju cinta, dari air mata menuju ketenangan, semua itu adalah bukti bahwa Allah selalu punya rencana indah." Melly tersenyum, menatap langit dengan mata berkaca. "Ya, dan aku bersyukur, karena rencananya mempertemukanku denganmu." Mereka berdua terdiam, larut dalam keindahan malam. Tak perlu banyak kata, karena cinta mereka kini berakar pada iman, tumbuh dalam kesabaran, dan berbunga dalam keberkahan. Dan di lubuk hati terdalam, Melly tahu, hidupnya yang dulu penuh luka kini berubah menjadi kisah tentang keteguhan, cinta, dan keajaiban hidayah. Sebab, bagi siapapun yang tulus mencari Tuhan, selalu ada jalan pulang menuju cahaya.